Yang dibutuhkan untuk sebuah peradaban itu adalah smart citizen. Dan smart citizen ini fungsinya apa? Dia bisa menggerakkan masyarakat kepada hal yang baik dengan kemampuan influence-nya. Maka jadilah seorang influencer walaupun untuk hal yang paling kecil sekalipun. Semoga motivasi ini membuat kita semangat ya. Jadi saya semangat banget kalau ketemu para influencer, karena influencer itu dakwah banget. Asal dia memberikan inisiatif dan juga inspirasi yang baik-baik dan ditiru oleh masyarakat. Masyarakat sekarang apalagi anak muda lebih gampang meniru daripada didoktrin. Jadi kita kurangin doktrin, banyakin inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama Tanyo muliakan, Bunda Tanyo, Ibu Wali Kota, Bunda Eliza, dan juga Bang Afdol. Sebetulnya adik lo nah. Cuman karena gak nyan bukan ya. Kalau bahaya karena kalau bahaya juga akan bang. Oh, Bro Afdol, Masya Allah. Kemudian Ustadz Khalid Mudassir, Ustadz Mujtahid, dan khususnya sahabat dan sekaligus guru loncit Ustadz Amri Fatmi. Gimana Ki? Ngan mandum anak-anak muda kota Banda Aceh yang luar biasa ya. Buno kage perkenalkan le Ustadz Mujtahid. Ternyata yang di hadapan lu nyo mandum orang-orang penting. Anak-anak muda yang punya pengaruh. Bukan hanya anak-anak muda hebat tapi juga punya pengaruh. Bahasa mungkin sekarang disebut dengan influencer. Kalian tahu nggak hadis tentang influencer? Selama ini jadi influencer tapi nggak tahu dalilnya ya. Influencer itu adalah salah satu di antara influencer itu punya value di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW memuji para influencer kebaikan. Ini saya bacain aja satu hadis tentang influencer ya. Nabi SAW pernah bersabda, dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan juga pengunci keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada juga apa-apa lah ya. Ada juga manusia yang dia itu jadi pembuka keburukan dan juga pengunci kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayh. Beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka-pembuka kebaikan di tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadayh. Dan betapa ruginya atau celakanya orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan di tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi di sini Nabi SAW ngasih tahu tentang alhamdulillah. Nabi ngasih tahu tentang nilainya seseorang yang punya pengaruh dalam kebaikan dan juga punya pengaruh dalam keburukan. Jadi di antara manusia itu kata Nabi ada yang mafatihah lil khair wa maghaliqa lisyarr. Dia itu menjadi pembukanya kebaikan atau menjadi penutup keburukan. Atau ada juga hadis yang lebih populer lagi tentang menjadi influencer itu adalah man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang sanna itu menjadi inspirasi.
yang kemudian apa yang dia lakukan itu dicontohi, itu namanya sanna. Jadi man sanna fil islami sunnah hasanah, siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikannya itu dan pahala dari orang yang meniru kebaikannya itu. Sehingga saya menyebut hadis-hadis ini dengan dalil tentang tren. Ternyata membuat tren itu dalam Islam termasuk salah satu di antara cara dakwah yang paling besar pahalanya. Ini karena saya ngomong di depan para influencer, jadi saya akan coba kerucutkan pembahasan di hal-hal yang berkaitan dengan influencer. Ternyata teman-teman, tanpa kita sadari, selama ini tuh kita tuh banyak banget dapat pahala dari apa yang kita posting, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita contohkan kepada orang lain ketika kita menginfluence orang terhadap satu kebaikan. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita selama ini juga banyak dapat dosa terhadap keburukan-keburukan yang kita influence dan kita inspiring people, yang kita pengaruhi orang atau kita menginspirasi orang dengan keburukan yang kita lakukan dan kita posting. Sehingga sejak 2014 ketika saya pulang dari Mesir, saya mengambil sebuah metodologi dakwah yang mungkin di Indonesia belum pernah orang pakai ya, atau mungkin ada tapi saya nggak ngerti, nggak tahu. Membuat dakwah dengan metode tren. Jadi saya tuh nggak bikin pondok pesantren ketika pulang dari Mesir. Karena saya pikir saya bukan seorang dokter seperti Bang Mujtahid, Bang Amri ya, yang mereka kapasitas ilmunya, kafaah ilmunya luar biasa. Karena saya ngerasa ilmu saya pas-pasan, jadi saya nggak bikin pesantren, tapi saya pengen nyebarin pesan lewat tren. Sehingga istilahnya pesan underscore tren. Jadi bukan pondok pesantren tapi pesan lewat tren. Kenapa? Pertama, enggak semua orang beruntung belajar di pondok pesantren, satu. Kedua, enggak semua orang juga harus belajar ilmu syariat di pondok pesantren, karena realitas kehidupan begitu kompleks. Jadi enggak harus semuanya belajar agama juga gitu. Dan yang ketiga, realitasnya banyak banget anak muda yang enggak bisa mengakses literasi Islam baik di pesantren, di lembaga Islam, pendidikan Islam, atau di taklim-taklim di masjid. Sementara jumlah mereka itu sangat besar. Gimana cara mendidik anak muda yang tidak punya akses ke pesantren? Akhirnya saya pikir kayaknya perlu membuat sebuah metode yang bisa mendeliver narasi-narasi Islam kepada anak muda yang segmen itu. Dan jumlah mereka itu mayoritas. Anak nongkrong, anak komunitas, anak gaul, anak K-popers, anak wibu, macam-macam. Sehingga akhirnya kalau saya nggak membuat pesantren untuk anak-anak muda santri, berarti saya harus punya sebuah metode yang mengakses bukan santri, yaitu anak muda pada umumnya. Muncullah metode tren. Dan tren ini sebetulnya bukan akal-akalan saya, sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tadi saya bacakan, cuman mungkin istilahnya aja yang beda. Dulu tren positif disebut dengan sunnah hasanah. Tren positif itu artinya sunnah hasanah. Karena sunnah itu sesuatu yang ditiru. Sementara tren itu ada sesuatu yang ditiru. Dan gak apa-apa dengan FOMO. Kalau FOMO itu tentang kebaikan, kenapa kita merasa itu sesuatu yang sia-sia? FOMO itu justru harus banyak yang positif-positif. Kita FOMO tentang ngaji, FOMO tentang yang azan itu harusnya anak muda, FOMO tentang imam itu imam-imam muda. Dulu ketika awal kita bikin tren hijrah 2014, salah satu talent yang pertama banget kita panggungin itu adalah Ustadz Muzammil. Karena waktu itu Ustadz Muzammil masih sekolah di ITB, setiap malam Jumat beliau ngaji di rumah saya. Kita belajar tartil Al-Quran sama azan. Sama anak-anak mahasiswa ITB datang ke rumah belajar gimana bacaannya Syekh ini, bacaannya Syekh itu. Kemudian gimana azannya Palestina, azannya Mekah, azannya Madinah dan seterusnya. Begitu muncul dakwah pemuda hijrah, akhirnya saya bilang ke Muzammil, coba Muzam manggung dulu. Waktu itu saya belum manggung sama sekali, nggak ada sosial media. Muzammil manggung, trennya apa? Imam muda. Akhirnya muncullah tren imam muda di seluruh Indonesia.
dengan anak-anak muda mulai dipercaya untuk ngimamin sholat, bacaannya mereka bagus, kemudian nanti karena talent imamnya anak muda, berarti crowdnya juga nanti akan menginfluence anak muda ke masjid. Karena buat saya sholat itu adalah crowd event. Bahasa lainnya mungkin, tapi ini agak kontroversi ya kalau orang nggak paham, konser langit. Kenapa saya menyebutnya sebagai konser langit? Karena konser itu kan crowd event ya. Sementara langit itu artinya inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi bacaan sholat fajar atau sholat subuh itu masyhuda, ditonton gitu. Siapa yang nonton? Allah dan para malaikat. Para malaikat itu memperhatikan atau melihat, menonton, kalau bahasa anak muda itu orang yang sholat subuh. Sehingga sholat subuh itu karena dia adalah konser langit, event yang disaksikan oleh para malaikat, harusnya memang sangat spesial gitu. Maka muncullah tren gimana caranya konser langit ini talentnya anak muda biar crowdnya anak muda. Karena di luar yang positif, misalnya nanti kalian lihat DWP atau kalau di luar negeri itu ada konser-konser yang agak-agak negatif ya dengan bendera Israel segala macam. Itu kan talent para DJ-nya itu kan anak muda. Kebayang gak sih konser Tomorrowland? Kebayang gak Tomorrowland terus DJ-nya orang tua? Nggak akan ada anak muda yang datang di acara Tomorrowland atau DWP gitu. Kalian nggak tahu ya? DWP tahu kan? Sebagian mungkin tahu ya. Tomorrowland versi Indonesianya lah gitu. Kebayang nggak kalau misalnya DWP, clubbing di klub-klub beer house dan segala macam itu, mungkin kalau di kota-kota kayak Bandung, Jakarta tuh populer lah ya. Itu talent si DJ-nya tuh udah tua gitu. Dan nggak akan mungkin datang anak-anak muda. Sehingga cara mendatangkan anak muda berarti DJ-nya itu harus anak muda. Dalam konteks Islam, untuk mendatangkan anak muda ke masjid berarti talent imam dan muazzinnya harus anak muda. Dengan album-album favorit anak muda, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kahfi, itu kan album-album favoritnya anak muda ya, yang kalau dibaca anak muda tuh pasti nyaman gitu. Terus dengan nada yang anak muda, karena nada anak muda sama orang tua beda. Orang tua mungkin genrenya dangdut ya. Kalau anak muda mungkin genrenya pop atau apa gitu kan, masing-masing punya segmentasi kan. Ternyata analogi-analogi kayak gini tuh masuk sebetulnya ada dalam Islam, disebut dengan sunnah hasanah atau dalla ala khair. Yang kalau dalam hadis tadi itu mafatihun lil khair. Jadi menjadi influencer itu adalah sebuah peran dakwah yang luar biasa. Ini sebelum kita bicara tentang identitas keacehan dan keislaman kita, saya bicara how to-nya aja, karena tadi secara what-nya udah disampaikan oleh Ustadz Amri, pentingnya identitas, pentingnya sebuah kesadaran kultural ya, untuk kita jadikan sebagai brand kota kita atau menjadi identitas kita. Tapi gimana cara mengkampen itu, gimana cara menginfluence orang, karena kita nggak bisa sekedar bikin narasi Aceh adalah kota religius, Aceh adalah sebuah kota kolaborasi. Ini kan narasi-narasi yang muncul ya. Pertanyaannya, how to influence people? Gimana cara kita pengaruhi people yang ada di masyarakat Aceh ini supaya mereka mau menjadikan tagline ataupun nama-nama besar tadi itu sebagai sebuah identitas kota? Berarti tugas kita bersama teman-teman. Ternyata menurut saya tugas dakwah yang paling utama itu justru bukan menyampaikan narasi, walaupun itu penting. Tapi nomor satunya justru memberikan teladan. Dalam bahasa sosial media disebut dengan membuat tren, menginfluence. Maka tugas ketika kita menjadi seorang influencer, insya Allah pahalanya tuh gede banget teman-teman. Siapa yang menjadi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, menjadi pembuka kebaikan dan penutup atau pengunci keburukan. Sederhana, untuk jadi influencer itu kan nggak harus punya followers gede. Dulu juga saya awalnya nggak kepikiran bakal punya followers, misalnya sekarang 10,5 juta followers, itu nggak ditarget. Saya cuman kayak bikin aja sesuatu yang menurut saya penting, terus saya mencoba memahami psikologis segmen dakwah saya, akhirnya ya udah mereka jadi nyaman. Dan itu bukan sebuah kayak saya targetkan setahun dapat sekian juta follower, enggak. Saya enggak pernah kolaborasi dengan influencer besar waktu itu.
Sampai sekarang pun saya nggak pernah ngisi podcast kan, karena saya nggak suka ngisi podcast. Soalnya podcast ini kadang-kadang terlalu privasi, dia kurang bisa menjaga privasi dan saya nggak suka itu. Saya nggak pernah masuk TV. Semua channel TV nawarin saya, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak cocok dengan konsep acaranya. Saya agak cukup idealis tentang bab metode dakwah. Gimana cara besar? Bukan karena saya kolaborasi dengan influencer, bukan karena saya masuk TV. Semua channel TV berkali-kali mereka datang, termasuk produsernya datang. Ustadz ya udah, Ustadz maunya gimana? Kalau mau acara saya di TV, saya punya satu request. Boleh nggak saya yang konsep acaranya? Jangan undang saya as a talent, jangan undang saya sebagai talent. Undang saya sebagai salah satu partner atau kalau bisa ya konsultan gitu. Karena saya tahu segmen dakwah anak muda. Kan kalian undang saya biar dapat segmen anak muda kan. Karena selama ini yang dengar kalian itu mungkin menengah ke atas lah secara usia. Oh kalau itu mungkin kita agak sulit Ustaz, karena acaranya udah dibikin kayak gini. Jadi Ustaz kita undang sebagai talent, maaf nggak bisa. Tapi kan Ustaz bisa biar lebih jangkauan dakwahnya lebih jauh. Enggak, saya bilang segmen saya di sosial media udah cukup. Jadi saya nggak terlalu butuh media televisi untuk menyebarkan pesan-pesan saya, kecuali TV mau ngikutin konsep saya. Tapi karena kita sama-sama nggak ketemu, makanya sampai sekarang saya nggak pernah masuk TV. Konsekuensi saya nggak masuk TV, setiap ketemu sama orang-orang tua nggak ada yang kenal saya. Saya jalan nih sama Ustadz Abdul Somad, jalan sama Ustadz Felix, jalan sama Ustadz siapa gitu ya, teman-teman Ustadz termasuk Ustadz Adi. Itu kalau datang kemana gitu ya, ke ruang publik, itu saya selalu dikasih kamera sama orang, suruh fotoin dia sama Ustadz. Dia bilang, mas tolong fotoin saya. Kata mereka kayaknya followers Ustadz robot semua deh kayaknya. Kok dia nggak dikenal? Karena beda segmen. Saya diundang ke sebuah masjid, kan biasalah takmir masjid kan orang-orang tua kan. Saya datang ke situ pakai kupluk, pakai baju flanel, sama takmir masjidnya malah ditanya, dek Ustadznya udah datang belum? Saya kan oh nggak tahu pak gitu. Terus pas sudah mulai iqamat untuk sholat isya, itu orang DKM nggak ada yang percaya sama saya. Kok dia ustadznya? Gimana dia bisa ngimamin sholat dengan pakaian gitu? Dia bisa nggak baca Al-Quran? Kan gitu ya. Tapi yang undang kan anak-anak muda, didorong-dorong sama anak muda. Ya udahlah, masa saya nolak gitu kan? Akhirnya saya maju. Kelihatan banget muka orang-orang tua DKM ini kayak nggak percaya gitu. Masa saya harus tunjukin portofolio saya juara nasional Kori dan segala macam kan? Udahlah, kita buktiin aja. Begitu sholat niat saya udah nggak benar sih sebetulnya. Validasi kan, jadi pembuktian gitu. Oke, gitu. Saya baca Al-Fatihah, beres Al-Fatihah dalam hati saya, gimana Pak bacaan saya? Jadi konsekuensi saya nggak pernah masuk TV, orang tua nggak kenal saya. Rata-rata ya. Nggak tahu orang tua sekarang mungkin udah mulai melek sosial media, main TikTok, tapi dulu tuh sekitar sebelum pandemi nggak ada yang kenal anak-anak muda, dan nggak apa-apa karena dakwah saya memang segmented, saya nggak memaksakan diri harus ke semua segmen. Yang mau saya sampaikan teman-teman, menjadi seorang influencer itu kalian nggak usah berpikir terlalu rumit. Aduh gimana ya cara biar kolaps, biar viral, biar apa? Kita nggak bisa nebak itu. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak nyangka bisa viral, kayak sekarang pacu jalur itu ya. Tiba-tiba rame di seluruh dunia. Siapa yang nyangka? Artinya kalian gak usah berpikir harus viral, harus rame, harus misalnya banyak yang viewsnya. Gak usah ke sana arahnya. Lakukan saja apa yang menurut kita baik, tapi tampilkan ke ruang publik lewat sosial media atau apapun. Dilihat satu orang itu udah jadi kebaikan buat kalian. Dan hati-hati ketika kalian menampilkan sesuatu yang buruk. Padahal kalau kalian melakukannya diam-diam itu dosa ditanggung sendiri kan. Tapi begitu kalian melakukannya dan mungkin didemokan ke ruang publik, akhirnya menginspirasi orang lain, kalian mendapatkan dosa jariah juga seperti kata Nabi. Makanya ada yang tuba, ada yang wailun. Betapa beruntung yang bisa menjadi mafatihun lil khair, betapa celaka orang yang menjadi mafatihun lil syarr. Misalnya buang sampah sembarangan. Kalian buang sampah sembarangan, nggak perlu direkam juga kan? Tapi bukankah di sekeliling kita ada orang lain? Makanya dalam teori sosial itu ada namanya teori broken window. Broken window itu sebuah teori dari sebuah riset. Jadi di sebuah jalan di Amerika itu ada banyak sekali lampu-lampu itu kan, lampu jalan kan, yang nggak ada yang rusak. Tapi ada beberapa vandalis, anak-anak rebel datang, anak-anak jalan yang mungkin kurang tanggung jawab ya, mecahin satu lampu.
Begitu satu lampu itu dipecahin dan besoknya nggak dibenerin sama pemerintah setempat, diteliti secara ilmiah, setelah 1 minggu hampir semua lampu di situ tuh pecah. Kenapa? Karena secara teori sosial manusia itu gampang sekali meniru sesuatu yang udah ada, baik ataupun buruk. Makanya muncullah teori broken window, baik lampu ataupun teori itu juga dipakai risetnya di jendela rumah. Ada satu jendela yang dilempari batu, besoknya banyak jendela yang akhirnya rusak juga dilempari batu. Sama kayak sampah. Kita kalau ngeliat sebuah tempat yang clean banget kan mikir ya buang sampah ya. Tapi begitu ngeliat di situ udah ada sampah, jadi lebih gampang buang sampah di situ. Makin banyak sampah makin gampang. Itu mafatihun lil syarr. Itu pembuka keburukan-keburukan. Berarti ketika kalian membuang sampah, di sekitar kalian banyak orang atau bahkan nggak ada orang tapi ngelihat di situ ada sampah jadi ngebuang sampah, kalian mendapatkan dosa jariah dari setiap sampah yang dibuang di situ. Kok jadi dosa buang sampah sembarangan? Kalian pikir kita hidup pahala dan dosa itu hanya tentang dengan manusia? Pahala dan dosa kita itu bukan cuma dengan manusia, dengan semut, dengan serangga, dengan makhluk-makhluk yang lain itu ada pahala dan dosa kalau kita bicara literasi ekologi. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang menanam pohon, lalu pohon itu bermanfaat bagi manusia, bagi burung, bagi hewan ternak. Bahkan kalau dibilang secara lebih mikro lagi itu mungkin bagi serangga dan beberapa mikroorganisme di dalam tanah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Berarti kan dosa dan pahala itu bukan hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk yang lain. Begitu kita buang sampah, berarti kita menzolimi makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu dan merusak, berarti kita juga mendapatkan dosa jariah. Ini pentingnya sunnah hasanah atau justru na'udzubillah sunnah sayyi'ah. Nabi SAW sejak muda adalah seorang influencer kebaikan. Mungkin kalau kalian nanti literasi cari kisah namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu sebuah gerakan sosial, gerakan transisi sosial. Jadi dalam ilmu sosial itu ada namanya inisiatif transisional. Dalam bahasa dakwah disebut dengan tajdid. Dalam bahasa ilmu sosial disebut inisiatif transisional. Dalam ilmu dakwah disebut tajdid, pembaharuan. Jadi Nabi itu seorang mujaddid, seorang pembaharu, seorang inisiator transisional dalam kehidupan masyarakat sosialnya. Apa yang terjadi waktu itu? Hilful Fudul itu awalnya kejadiannya gara-gara ada satu laki-laki berdagang di Mekah dizolimin sama pedagang-pedagang yang punya backingan. Jadi ada pedagang Mekah yang curang, ngezolimi dia, nggak bayar hak dia atau menzolimi hak-hak dia, terus nggak bisa nggak bisa dituntut karena dia backingannya tuh kepala-kepala suku. Akhirnya laki-laki ini ngomong di ruang publik, wahai penduduk Mekah yang terkenal dengan begini begitu, kok aku dizolimin, nggak ada yang belain. Melihat kondisi ini, akhirnya salah seorang tokoh di Mekah itu berinisiatif untuk ngumpulin tokoh-tokoh Mekah untuk membantu dia. Tokoh-tokoh yang dikumpulkan itu semuanya tua-tua, umurnya rata-rata di atas 50 tahun. Cuman ada satu anak muda yang umurnya 14 tahun, termasuk di antara tokoh-tokoh, namanya Muhammad SAW. Jadi Nabi kelas 2 SMP udah terlibat dalam sebuah solusi sosial, udah menjadi salah satu inisiator transisi sosial. Bahkan Nabi juga ikut berkontribusi dalam menyusun perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian sosial Hilful Fudul, perjanjian para tokoh-tokoh sosial di kota Mekah. Dan itu juga yang menyebabkan akhirnya perang yang sebelumnya kan ada namanya perang Fijar ya, perang antar suku yang cukup terkenal dalam budaya jahiliyah orang Arab. Itu juga yang kemudian berpengaruh kepada konflik antar suku di kota Mekah gara-gara ada Hilful Fudul. Di sini kita belajar ternyata Nabi SAW itu bukan cuma narator, bukan cuma orator. Nabi itu seorang programmer, social engineer. Dan salah satu bentuk social engineeringnya adalah menginfluence orang lain kepada hal-hal yang positif. Dan kita terlibat di situ, teman-teman. Sehingga ketika Nabi udah berdakwah kelak, saat Nabi membangun kotanya sendiri, nah ini saya dulu sempat lumayan literasi ya tentang konsep kota. Bahkan di Bandung saya juga sempat audiensi sama almarhum Mang Odet, wali kota sebelumnya. Kemudian kita kolaborasi sama Pak Ridwan Kamil pas masa dia jadi wali kota.
Kemarin terakhir saya sama wali kota Pekanbaru ya, kebenaran beliau teman saya sebelum beliau jadi wali kota. Saya mempelajari tentang konsep kota Madinah di zaman Nabi. Kalau dalam teori kota Madinah itu disebut bukan smart city, tapi smart citizen. Kenapa? Karena smart city itu tentang fasilitas publik. Jadi teknologinya, fasilitasnya, transportasi itu namanya smart city. Sementara kalau kita lihat kota Madinah, dari sisi pembangunan itu kayaknya nggak terlalu sebesar Damaskus kan. Damaskus itu smart city pada zamannya. Damaskus, Yerusalem, kemudian nanti mungkin di Irak, Kairo, itu kan smart city semua, termasuk Istanbul pada masanya mungkin namanya masih Konstantinopel, itu smart city semuanya. Tapi mereka tidak smart citizen. Istanbul dengan kota yang megahnya, di dalamnya orangnya terzolimi, sampah di mana-mana. Damaskus juga kayak gitu, Kairo juga kayak gitu. Walaupun mereka smart city, udah hebat kotanya tuh dengan fasilitas yang luar biasa karena maju gitu secara ekonomi. Kan mereka kota perdagangan ya. Tapi yang menguasai bumi pada masa itu justru sebuah kota kecil yang nggak ada bangunan-bangunan tinggi, yang tidak ada fasilitas-fasilitas teknologi yang canggih seperti di kota-kota tadi, tapi diisi oleh smart people yang kata Bunda Eliza tadi. Disebut dengan istilah sekarang teorinya smart citizen. Ternyata konsep smart citizen itu satu level di atas konsep smart city yang dibuat oleh para ilmuwan di barat. Kalau dulu mereka concernnya gimana tentang memfasilitasi kebutuhan publik dengan segala fasilitas infrastruktur, ternyata mereka mengakui ternyata nggak efektif. Orang yang infrastrukturnya bagus itu kayak kita punya smartphone, tapi belum jadi smart netizen. Kita punya smartphone yang dipakainya buat apa? Kamera doang kan? Padahal smartphone ini kan fungsinya banyak banget ya. Tapi karena kita kurang smart, akhirnya kita pakainya kamera doang. Harusnya dengan smartphone itu kita udah bisa jadi pengusaha sukses, kita udah jadi global citizen karena informasinya cepat, update, kita memakai teknologi-teknologi di dalamnya itu udah hebat. Belum lagi nanti kita jadi sosial medianya tuh kita jadi smart netizen yang lebih bijak. Enggak, kita mah pakai smartphone tapi dengan kemampuan yang kurang smart. Akhirnya yang dipakai cuma kamera doang sama scrolling. Ini nggak produktif di tangan kita. Sementara di tangan orang-orang yang smart, ini tuh jadi konten apa, jadi karya apa, kan gitu kan? Tapi di tangan yang nggak smart, ini cuma jadi kamera selfie doang gitu. Begitu juga dengan infrastruktur kota, secanggih apapun, sehebat apapun, kalau people-nya nggak smart, itu tuh kayak orang megang smart handphone cuma kamera doang. Sehingga kota Madinah di zaman Nabi itu adalah sebuah contoh penerapan teori smart citizen. Dan salah satu di antara program smart citizen yang dilakukan Nabi awal beliau hijrah ke Madinah itu adalah mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Sosial inisiatif, sosial project, mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansar. Lalu di-enabling, di-empowering mereka, dididik sampai akhirnya semua mereka punya kontribusi dalam menciptakan suasana smart city dan smart citizen itu. Di dalamnya muncullah nama-nama keren gitu. Begitu juga di zaman Sultan Al-Qanuni pada masa Ottoman. Kan mungkin Aceh itu lebih identiknya dengan zamannya Sultan Al-Qanuni ya. Di Istanbul pada zaman Sultan Al-Qanuni itu isinya kan orang-orang smart semua tuh. Salah satu yang terkenal kan arsitek hebat ya, Mimar Sinan Pasha kan, yang membuat dia pernah jatuh cinta sama anaknya Sultan Al-Qanuni ya, yaitu Mehrima. Terus cintanya ditolak, tapi kita nggak usah bahas ini di sini, terlalu dramatis lah. Intinya cintanya ditolak, Mehrima dinikahkan secara politik dengan yang lain. Maka untuk mengenang cintanya Mimar Sinan Pasha terhadap Mehrima, Mimar Sinan Pasha itu bisa bikin sebuah menara masjid yang bulan sabitnya itu tuh akan muncul bintang di tengah bulan sabit itu pas tanggal lahirnya Mehrima. Berarti kan ini bukan tentang hanya membangun, tapi ada astronomi di situ. Selain ada melankolisnya sastra dan cinta kan, tapi juga ada astronominya, ada arsitekturnya, ada sipilnya. Sehingga setiap tanggal lahirnya Mehrima muncul bintang di tengah bulan sabit untuk mengenang cintanya dengan Mehrima. Itu yang menyebabkan kenapa di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni
Itu kotanya itu keren banget karena diisi oleh orang-orang yang smart dengan karya masing-masing. Akustiknya masjid Sulaimaniyah itu ya, karena ketika di sana tuh saya duduk di tengah terus kita teriak itu terus surround tuh kayak Dolby loh kalau sekarang. Mungkin sekarang ada teknologi namanya Dolby. Dulu udah ada di zaman arsitek Mimar Sinan Pasha. Begitu juga dengan pada masa Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Kenapa Nabi mengatakan ni'mal jaish, sebaik-baik pasukan? Karena di dalamnya itu ada banyak orang-orang hebat. Bukan cuma Al-Fatih, bukan cuma Janissary, di dalamnya ada Orban itu yang membuat meriamnya. Di dalamnya ada Syekh Aksamsuddin, beliau bukan cuma ahli sufi, beliau seorang ahli biologi di bidang bakteri, punya buku tentang bakteri. Sehingga beliau yang melindungi pasukan itu dari serangan senjata biologis yang diserang oleh pasukan salib, karena mereka nyerangnya tuh pakai virus. Siapa yang melindunginya? Syekh Aksamsuddin. Selain seorang ahli sufi yang punya tarikot, beliau juga seorang ahli biologi yang punya buku tentang biologi, tentang bakteri. Artinya yang dibutuhkan untuk sebuah peradaban itu adalah smart citizen. Dan smart citizen ini fungsinya apa? Dia bisa menggerakkan masyarakat kepada hal yang baik dengan kemampuan influence-nya. Maka jadilah seorang influencer walaupun untuk hal yang paling kecil sekalipun. Semoga motivasi ini membuat kita semangat ya. Jadi saya semangat banget kalau ketemu para influencer, karena influencer itu dakwah banget. Asal dia memberikan inisiatif dan juga inspirasi yang baik-baik dan ditiru oleh masyarakat. Masyarakat sekarang apalagi anak muda lebih gampang meniru daripada didoktrin. Jadi kita kurangin doktrin, banyakin inspirasi. Contoh sederhana, kemarin tuh Greta Thunberg, salah satu anak muda dari Eropa yang berangkat naik kapal bersama teman-teman aktivis lingkungan dan aktivis kemanusiaan. Mereka pergi ke Gaza. Memangnya menurut teman-teman misinya adalah masuk Gaza? Bukan. Misinya tuh justru ketangkap sama Israel untuk menginfluence masyarakat dunia peduli terhadap Palestina. Jadi misi mereka utamanya itu bukan masuk Gaza. Mereka tahu nggak akan mungkin bisa masuk Gaza, pasti dicegat di tengah jalan. Kenapa nekat? Sebetulnya bukan itu misinya. Misinya memang untuk ditangkap sama tentara Israel. Dia update lewat sosial media, lalu menggerakkan banyak masyarakat dunia. Akhirnya muncullah gerakan untuk datang ke Gaza yang dimasuk lewat gerbang Mesir kan. Walaupun qadarullahnya nggak berhasil, tapi nggak apa-apa, tetap menggerakkan masyarakat dunia untuk peduli. Akhirnya di mana-mana orang bicara Palestina, dan itu adalah konsep influence yang dicontohkan oleh Ghulam dalam cerita Ashabul Ukhdud. Kalau kalian baca sejarah Ashabul Ukhdud, gimana cara dia berdakwah? Cara dia berdakwah adalah mempengaruhi masyarakat, bukan mendoktrin mereka bahwa dia menang melawan rajanya. Enggak, dia kalah melawan rajanya. Buktinya dia terbunuh kan? Kan rajanya bilang, kalau kamu emang benar-benar orang hebat, aku akan kalau kamu nggak mau kembali kepada agama nenek moyang, aku akan membunuhmu. Akhirnya dia diikat, kemudian dilempar tombak sama rajanya. Lempar, meleset, lempar, meleset, lempar, meleset. Akhirnya dia bilang ke rajanya apa? Mau nggak aku ajarin gimana cara kamu melempari aku, kena dan aku meninggal? Kok malah diajarin supaya dia kena? Gimana caranya? Coba kamu bilang bismi rabbi hadzal ghulam. Coba kamu mengucapkan nama Tuhanku, insya Allah aku akan kena. Karena raja ini udah putus asa ngelempar berkali-kali nggak kena, akhirnya dia pakai juga cara yang si Ghulam. Bismi rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan si anak muda ini, dilempar kena meninggal. Ternyata itu mempengaruhi masyarakat yang hadir waktu itu, karena itu waktu itu live di semua channel ya semuanya menyaksikan. Akhirnya mereka terinspirasi, oh berarti yang benar itu adalah apa yang diajarkan Ghulam, karena raja berkali-kali membunuh dia nggak bisa. Begitu pakai nama Tuhan si Ghulam berhasil. Akhirnya setelah Ghulam ini wafat syahid, dakwahnya menang. Apa? Orang-orang memeluk agama tauhid. Saking yakinnya mereka terhadap agama tauhid, dibakar hidup-hidup pun mereka tidak ada yang keluar dari agama tauhid. Muncullah adegan Ashabul Ukhdud. Itu tuh dakwah influence loh. Makanya teman-teman, menjadi influencer itu amanah yang sangat istimewa. Dan insya Allah apapun bagian kalian, ada yang isunya ekologi tentang lingkungan, ada yang isunya tentang budaya, ada yang isunya tentang sejarah, ada yang isunya tentang kreativitas, apapun, jadilah seorang influence mafatihan lil khair,
menjadi pembuka kebaikan-kebaikan. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan kita. Saya pikir itu aja yang saya bisa sampaikan. Hanya motivasi aja menjadi influencer. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.